Detail-detail yang kalian lewatkan dari One Piece chapter 978. Selain nungguin gambarnya hingga selesai, sekalian gue beritahu detail-detail yang mungkin kalian lewatkan dari One Piece chapter 978 kali ini, yang berjudul Kedatangan Tobiropo. Cover story kali ini adalah bajak laut Rolling yang berterima kasih pada bajak laut Firetank karena telah menyelamatkan kapten mereka. Pada garis besarnya, chapter ini menceritakan para aliansi yang sudah mulai masuk ke Onigashima dan menunjukkan keadaan atau situasi dari Beast Pirate serta perkenalan Tobiropo. Detail pertama yang ditunjukkan adalah panel tentang Onigashima. Detail pertama yang saya lihat kali ini adalah perwujudan Onigashima. Perwujudan Onigashima di sini sungguh di luar dugaan saya. Alih-alih tempatnya yang saya pikir akan mengerikan dan menyeramkan, Onigashima ditunjukkan sebagai kota yang kental dengan bentuk arsitektur kuil-kuil yang biasanya ada di Jepang. Ditunjukkan ada patung-patung wajah Oni dan patung rubah penjaga pintu masuk. Pada Teluk Onigashima, ini menjadi pintu masuk utama untuk Onigashima. Onigashima juga ditunjukkan sangat besar dan sangat megah dari dekat. Yang menjadi perhatian utama untuk saya adalah pedang besar dan payung besar yang berada pada teluk pintu masuk tersebut. Pedang atau katana besar tersebut bahkan terlihat setara dengan tengkorak Oni besar yang berada di sana, yang menjadi ciri khas utama Onigashima. Detail berikutnya adalah kapal-kapal para samurai ditenggelamkan. Pada panel kali ini, semua kapal para samurai dengan sengaja telah ditenggelamkan. Kinemon pun menjelaskan, kapal-kapal harus ditenggelamkan, sebab mereka tak memerlukan kapal untuk kembali. Tujuannya adalah untuk membakar semangat para samurai dan membulatkan tekad untuk terus bertempur tanpa berpikir untuk mundur. Ini juga menjelaskan dan menegaskan bahwa mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu menang atau mati. Namun, perlu diingat bahwa Saniko dan kapal Kid tidak ikut ditenggelamkan, namun disembunyikan di suatu tempat. Detail berikutnya adalah para samurai merubah penampilan mereka untuk menyamar menjadi Beast Pirate menggunakan kekuatan Kinemon. Di sini kita juga telah ditunjukkan terlalu menyepelekan kemampuan Kinemon. Kinemon dapat mengubah pakaian seluruh pasukan samurai tanpa terkecuali, yang menunjukkan bahwa Kinemon tak memiliki batasan jumlah untuk dapat melakukan perubahan tersebut. Setelan pakaian itu hanya akan hilang dan kembali ke baju asal jika orang yang mengenakan pakaian tersebut memang melepaskan setelan pakaian, atau pakaian tersebut rusak. Apa mungkin walaupun ketika Kinemon tak sadarkan diri, atau ketika Kinemon tak lagi bernyawa, kemampuannya akan terus aktif? Untuk tambahan di sini, Luffy dan krunya tampak mengenakan pakaian Beast Pirate, namun ada yang sedikit ganjal, yaitu tanda silang pada Luffy tidak ada. Codet pada tubuh Zoro juga tidak ada. Dan gelang lockpost Nami juga tidak ada. Dan bagian bahu kanan Zoro seperti belum diwarnai hitam, yang dimana seharusnya berwarna hitam seperti bahu kiri Zoro. Apakah itu efek dari kemampuan Kinemon? Sepertinya tidak, karena seperti halnya pada Kid yang bekas luka di tubuhnya masih ada, dan samurai-samurai lain yang tetap dengan katana mereka. Sepertinya ini hanyalah kekurangan detail dalam penggambaran, karena kemampuan Kinemon hanyalah mengubah pakaian, sedangkan bekas luka dan senjata yang dibawa tetaplah ada. Detail berikutnya, ketika Queen mengabsen atau memanggili semua kelompok-kelompok yang dimiliki oleh Beast Pirate, ada satu hal yang baru diperkenalkan di kelompok Beast Pirate kali ini, yaitu Shinuchi. Shinuchi adalah sekelompok gifter yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih kuat dari gifter-gifter lainnya, atau lebih tepatnya petinggi elit para gifter, yang sama halnya seperti Tobiropo dalam kelompok headliner. Dan ditunjukkan di sini juga bahwa Queen memanggil tamu, yaitu anak-anak Big Mom. Apakah ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa seluruh pasukan Big Mom sudah ikut berpesta di Onigashima? Satu-satunya yang membuat lemah adalah tidak ditunjukkannya secara langsung, dan mereka juga tidak menjawab panggilan Queen. Dan sampai chapter ini juga belum ditunjukkan penampilan Big Mom. Detail berikutnya adalah Orochi masih berpesta, yang berarti dia belum mendapatkan kabar apapun dari Kanjuro. Lalu,
kemanakah Kanjuro? Berikutnya, tingkatan Tobiropo. Dalam Beast Pirate, percakapan antara Tobiropo yang membahas kematian Queen dan siapa pengganti yang cocok menjadi konfirmasi bahwa tingkatan di bawah All Star secara langsung adalah Tobiropo. Dan di sini juga memunculkan pertanyaan, bagaimana tingkatan Numbers pada Beast Pirate? Sepertinya, Numbers berada di posisi yang berbeda dari urutan yang kita tahu. Sepertinya, Numbers hanyalah pasukan pembantu untuk Kaido, yang kekuatannya atau tingkatnya tidak dimasukkan dalam tingkatan dalam Beast Pirate. Berikutnya adalah Tobiropo terkuat. Dari percakapan mereka tentang menghentikan Queen, X-Drake adalah satu-satunya orang yang ditunjuk di sini. Apakah ini menjelaskan bahwa X-Drake adalah yang terkuat di antara Tobiropo? Namun X-Drake tidak tertarik akan hal itu. Kita tidak terkejut akan hal tersebut, karena kita juga tahu bahwa X-Drake merupakan mata-mata khusus dari Marine. Untuk Tobiropo belum bisa kita ambil banyak kesimpulan. Dari percakapan mereka di panel terakhir kali ini, kita cuma ditunjukkan sikap-sikap yang dimiliki oleh para Tobiropo tersebut. Sekian merupakan detail-detail yang bisa kita tangkap dari One Piece chapter 978 kali ini. Beritahu saya di kolom komentar jika ada detail-detail penting yang saya lewatkan pada chapter One Piece kali ini. Dan yang terakhir, tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang penampilan Luffy, Zoro, Nami, dan Robin kali ini ketika mengenakan pakaian kelompok Beast Pirate. Sekian dari review di Loot kali ini, dan terima kasih.